Tadi kau ada pemikiran apa ya? Kan ini ngomong-ngomong soal Prabowo Gibran kan, itu ada salah satu visi misinya yang menurutku cukup menarik sih, terkait dengan kebijakan dia yang ingin memberikan makan siang gratis untuk seluruh mahasiswa dari tingkat SD sampai SMA kalau nggak salah. Nah, aku tuh penasaran aja, itu kan kalau dia seandainya terpilih nih, kan masa jabatan 5 tahun, dan kita semua tahu mahasiswa di Indonesia, di Indonesia kita hitung dari Pulau Jawa aja seluruh Indonesia tuh pasti banyak banget mahasiswanya, dari tingkat SD sampai SMA maksudnya. Nah itu dana untuk hal seperti ini tuh dia persiapannya gimana ya? Kalian punya bayangan nggak sih? Ya siapa tahu dia memang menggunakan dana APBN-nya. Dia kan apa ya? Mungkin siapa tahu dia sebagian untuk dana dari APBN, sebagian dari hartanya, kan kita nggak tahu. Ya. Terus Dia kan katanya juga mau ngasih jatah makan yang buat itu loh anak-anak pesantren. Ya kan dia bilang gitu kan. Tapi kan alasannya kenapa ada beberapa pesantren yang menolak, karena dengan alasan lain yaitu sudah menjadi tata peraturan pesantren itu sendiri, dan untuk jatah makan itu kan memang dibuat untuk sesederhana mungkin lah gitu loh intinya. Jadi kan kayak kalau tiba-tiba dirubah dengan yang lebih kayak mungkin lebih wah gitu ya makanannya, kan biasanya ada tuh yang kita biasa-biasa aja gitu. Nah itu kalau ada beberapa yang bilang itu kayak ya ini biarkanlah mas tetap menjadi tradisi yang turun-temurun, maksudnya apa, jadi itu kayak ya udah makanan tuh ya udah sesederhana gimana pun itu ya kayak ini aja, jadi nggak usah dirubah-rubah gitu loh pengennya. Cuman kan pengennya si siapa tadi namanya Pak Prabowo kan bilangnya ingin memberikan asupan makanan yang lebih sehat kan, alasannya kan dia begitu. Cuman kan ada beberapa peraturan yang di pesantren itu yang ada yang kayak gak bisa dirubah gitu loh, karena nanti juga mempengaruhi mungkin lebih ke keuangan kan, pasti kan bayar kan itu per bulan atau berapa tahun aku jangan tahu lah itu. Terus keberatannya mungkin nanti jadi kayak ya keberatannya di orang tua anak-anak pesantren itu sih kalau aku. kalau menurutmu gimana? Jadi di sini tuh ada kayak visi-visinya Prabowo Gibran kan. Itu juga program prioritas nih. Pertama tuh ya mencapai swasembada pangan, memberantas kemiskinan, memberantas korupsi. Tapi ini ya ada nih. Ada tuh satu cawapres. Kan itu tuh kan Jokowi kan udah menetapkan IKN itu sebagai ibu kota, kan, tetapi ada satu cawapres yang menolak bahwa ibu kota dipindah. Kamu tahu nggak itu? Iya. Baru-baru ini juga beritanya baru dibaca. Nah itu kan tahu kan tuh. Nah itu tuh sebenarnya itu apa ya? Kalau dari saya tuh, kan Jakarta kan semakin lama kan semakin padat penduduk. Tapi kan itu tuh kan kalau misalnya kayak merenovasi ulang kan semakin padat nih, apalagi kan pertumbuhannya masyarakat di sana kan makin padat. Menurutmu tuh Jakarta ibu kota itu bagus dipindah apa enggak? Kalau buat tahu pribadi, ini kan di salah satu program prioritasnya melanjutkan pembangunan IKN. Lihat situasi Jakarta sekarang, itu nggak ideal untuk jadi pusat pemerintahan. Iya sih. Kita banyak kok contoh di negara-negara lain di mana pusat pemerintahannya tuh beda dengan pusat ekonominya. Kayak di Amerika pusat pemerintahan di Washington DC, pusat ekonominya di New York kan. Kalau di Malaysia pusat ekonomi Kuala Lumpur, pusat pemerintahannya di Putrajaya. Pemerintahan kita dari dulu tuh ada wacana mau pindahin ibu kota. Misalnya dulu kalau nggak salah zaman Soekarno mau pindah ke Jogja, tapi nggak jadi ya. Nah sekarang Pak Jokowi bukan hanya udah wacana lagi, udah mulai berjalan proyeknya. Apakah ini bisa berjalan? Bisa, cuma penerapannya harus baik. Tapi tuh ada satu cawapres, dia tuh kayak menolak kalau misalnya dia menang, kayak ibu kota tuh nggak jadi dipindah. Dan itu tuh semua tuh kayak visi misinya tuh kayak yang tingkat belakang.
PA tinggi lah. Dia itu salah satu mantan gubernur Jakarta lah, yang yang menerapkan tuh kayak sungai itu dikasih waktu SEA Games tuh dikasih apa? Dia apa tuh yang di jaring hitam tuh? Tahu nggak? Terus ada ini monumen bambu yang menghabiskan 500 juta. Ya, Itu buang-buang duit banget sih. Nah itu tuh buang-buang duit banget. Nah dia tuh mau ibu kota tuh nggak jadi dipindah. Sementara dia tuh kayak nggak bisa melihat situasi kondisi bahwa ibu kota Jakarta tuh semakin padat. Ya. Selain semakin padat, Jakarta tuh udah sering kena bencana juga. Nah, Ibu kota untuk menjalankan pemerintahan yang baik tuh nggak ideal dengan situasi bencana yang sering terjadi di Jakarta. iya. Apalagi pembangunan kan makin banyak tuh. Kan otomatis kan kayak ya kamu tahu lah namanya pembangunan gedung-gedung besar kan di Jakarta kan ya. Dia kan harusnya kan tahu lah kalau semakin banyak pembangunan kan pasti kan tanah itu kan makin turun kan. Nah banjir di Jakarta udah tahu sendiri kayak apa. Nah dia bilang katanya bisa menanggulangi banjir kan. Tapi kan hanya berapa persen, nggak ada. Malah hampir kayak percuma aja nggak sih dia bilang kayak gitu. Iya sih, kalau misalnya dari itu tuh kayak ini kan kita membahas dari Prabowo ke siapa? Anies Baswedan. Nah, Anies Muhammad Aimin ya. Nah dia tuh kita tuh melihat aja dia tuh kayak Anies tuh dari dia cara mengatur tata Jakarta lah, itu kayak berantakan banget. Sementara dia tuh pengen menolak dari ibu kota Jakarta, ibu kota ke IKN tuh dia menolak. Terus ini ada lagi nih kayak pokoknya tuh kalau misalnya dia menang dia mau membantu Palestina. Padahal Gimana ya? Padahal kita tuh di negara kita tuh masih banyak orang-orang yang kelaparan. Tetapi dia kelaparan itu apakah dia tuh cuman kayak mencari simpatisan buat nyari suara atau enggak? Dia manfaatkan momentum sebenarnya. Karena di sekarang apalagi konflik Israel Palestina yang lagi panas-panasnya, orang-orang yang lagi banyak pihak Palestina dia nyari peluang itu dengan pendekatan yang kamu bilang tadi. Iya sih. Kalau kami menang kami akan menunggu. Iya, padahal tuh Indonesia tuh banyak sekali kayak di daerah timur sana yang kayak kekurangan makanan bahkan sampai kelaparan. Tapi dalam kayak di pusat kota, ibu kota Jakarta bahkan itu dia malah menerapkan dengan terang-terang dengan jelasnya dia kalau misalnya dia menang dia akan membantu Palestina. Kita tuh berpikir dulu berpandang dulu bahwa Indonesia tuh belum kayak sebetulnya benar gitu. Nasional belum sebetulnya benar tuh masih banyak kayak kelaparan, kayak tingkat pendidikan rendah, terus kayak UMR kecil gitulah. Iya sih diperbaiki itunya. Gimana caranya orang tuh mau dapat kerjaan tapi dipersulit lah gitu. Sekarang kalau misalkan gampangnya dia bilang ada nih di punyanya Prabowo katanya kayak apa ya, gampangannya gini lah, orang kalau mau cari kerja harusnya kan kayak ya janganlah dipersulit gitu. Sekarang gini dia daftar lamar kerjaan gitu kan, lamar kerjaan diminta untuk minimal harus 2 tahun kan pengalaman pekerjaan. Padahal dia ibarat kata kalau misalnya baru lulus kuliah nih, fresh graduate kan, mau daftar terus pengalamannya mau dari mana kalau dia memang full kuliah ya kan sih. Itu dipersulit banget karena kan kebanyakan kalau orang mau kuliah ya full kuliah, fokus ke kuliah. Gak mungkin dia nyari kerja kalau memang bisa bener-bener bisa ya kan. Terus gajinya nggak seberapa gitu. Ibarat kata kalau sekarang adalah gitu, mungkin untuk posisi-posisi yang nggak cuma staf biasa, gaji UMR paling berapa? Kalau dihitung kalau disehari kan paling 2.200.000 berapa? Tapi kan itu nggak sebanding juga. Kalau semisalkan memang mau melihat potensi harusnya cari masa training kan juga ada kan gitu. Maksudnya dilihat lah dari perkembangannya dia gitu. Kalau memang dia punya potensi yang lebih baik kan harusnya seimbang dong sama gajinya dia boleh kan
buat negosiasi gaji kan harusnya gitu kan. Nah itu sih menurutku kalau misal orang mau cari kerja di Indonesia itu dipersulit, yang harus syaratnya ini, syaratnya itu, syaratnya ini, bla 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 dan sebagainya. Itu menurutku yang bikin sulit orang-orang. Jadi masih banyak kemiskinan menurutku gara-gara itu semua. Jadi apa kayak kau tahu Bunda Morla? Dia di mana dia tuh? Dia di Jerman. Nah dia di Jerman. Jadi kayak sistem bekerja di sana sama di sini tuh beda. Kalau di sini tuh harus fresh graduate, minimal ada batasannya, ada minimal yang kalau di sana tuh enggak. Kalau misalnya pun kita umur masih 40 tahun itu walaupun kerja di negeri masih bisa. 60 tahun aja masih ada. Makanya itu maksudnya pengennya itu jadilah pemimpin negara yang maksudnya dia bisa ngatur lah gimana orang-orang biar cari kerja itu tidak terlalu tidak dipersulit lah gitu loh, karena orang-orang pasti kan pengen kan dengan pekerjaan yang dia inginkan gitu. Ya itu sih menurutku, karena kan ya mungkin kalau di luar negeri gaji banyak tapi kan karena gaya hidupnya di sana juga besar kan, tapi kan bisa lah diimbangi gitu loh, menurutku gitu sih. Daripada bahas ini nggak ada habisnya. Gimana? Tanggapan lagi nggak? Tanggapan lagi nggak? Mau pengen apa kamu dengan? Iya, dengan Indonesia inilah. Mau dengan capres ini. Harapanmu lah. Kalau harapanku, mungkin sebelum ke harapan aku punya satu hal yang ini visi misinya Prabowo yang agak menarik, tapi di visi misi capres cawapres yang lain tuh nggak ada di sini. Di sini dia mau bilang ingin meningkatkan prestasi olahraga. Orang nggak pernah nyadar bahwa olahraga itu penting juga untuk membangun prestis suatu bangsa di mata dunia. Contoh, dulu tuh Cina tuh di Olimpiade tuh bukan saingan, bukan apa-apa, selalu Rusia sama Amerika. Tapi sekarang mereka yang udah bersaing di Olimpiade selalu peringkat 1 atau peringkat 2. Sekarang bangsanya udah bukan hanya kuat di ekonomi, tapi di olahraga juga solid. Jadi perhatian buat dunia juga. Brasil, sepak bolanya juara dunia 5 kali. Mereka dari sepak bola aja udah bisa terkenal kayak gitu. Ini salah satu hal yang orang jarang pandang, tapi ini hal yang penting juga untuk bangun. Bagus lah itu, prestis bagus lah. Kalau harapanku ke depannya buat ini nggak hanya untuk karena kita bahas Prabowo Gibran dari tadi, buat siapapun capres yang terpilih, harapannya mereka merhatiin bangsanya sendiri dulu. Walaupun konflik di luar kayak Rusia Ukraina juga udah berjalan lama, terus Israel Palestina juga sekarang lagi panas-panasnya, tapi lebih penting perhatiin bangsanya sendiri dulu. Soalnya kita ini masih banyak masalah yang harus diperbaiki. Masih banyak masalah internal. Sekarang pun udah ada pembangunan yang lagi berjalan, bisa ditingkatin lagi, pemerataan sosial, ekonomi untuk di semua daerah, bukan hanya di Pulau Jawa. Itu juga penting untuk dilakukan. Dan kalau visi misi mereka seperti ini yang saya lihat memang bagus semua, nggak ada yang miss lah. Tapi eksekusinya nanti semoga kalau mereka terpilih bisa berjalan dengan baik. Iya sih. Ya semoga aja kan orang-orangnya juga benar-benar maksudnya kayak bersih lah, nggak usah yang kebanyakan masalah korupsi apa dan sebagainya. Kalau korupsi itu masih kayak apa ya? Budaya. Masih budaya. Nah itu loh yang harus kayak ya memang harus sih, bukan cuma ditanggulangin aja, tapi memang harus sih, emang harus gimana caranya itu tuh hal-hal yang buat rugi bangsa sendiri ya sih gitu. Sekarang aja kayak apa-apa dikit korupsi, pencucian uang, terus kepuasan itu. Jadi bang. Nah itu kan memalukan banget ya, gitu. Itu sih kayak orang-orangnya belum bisa untuk jujur lah, untuk masalah duit masih kemakan. Sama ini sih yang orang timur itu kan harus diperhatiin, kalau takutnya iri gitu sama wilayah lagi. Ya, maksudnya kayak presiden yang bakal nanti calon presiden yang akan jadi presiden nanti itu harus kayak meneruskan proyek-proyek Pak Jokowi di daerah timur gitu.